Oke, sekarang kita akan bahas Loki, the first episode, yang bener-bener epic buat gua. Tapi supaya berimbang, gua bakal kasih tahu juga apa yang gua nggak suka dari series ini. Tapi sebelum itu, hati-hati nih buat kalian yang belum nonton. Video ini mengandung spoiler. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung aja capung Yeti. Bumpernya nggak usah panjang-panjang, biasanya juga di skip. Oke, mungkin review ini sedikit telat dari tayangan perdananya di hari Rabu kemarin. Tapi di sini gue pengen banget ngajak semua dari sahabat Marvel Holic, atau apapun itulah, buat diskusi. Kita langsung aja. Oke, masuk ke scene pertama yang gak asing lagi, di mana Loki bawa Tesseract di kejadian Avenger 2012 di Endgame. Dan dimana setelah kita nonton Loki, kita akan tahu siapa yang punya kesalahan terbesar adalah Tony dan Steve. Ya, yang biarin aja si Hulk jalan lewat tangga sendiri. Kalau dia naik lift bareng mah nggak akan kejadian semua ini nih. Setelah itu Loki terdampar di suatu padang pasir yang luas, yang dimana itu adalah Gurun Gobi, Mongolia. Nah, di sini ada salah satu yang bikin gua kurang suka sama series ini. Loki, hairdo-nya itu sangat tidak detail, yang rambutnya dimana lebih pendek dari Loki Avengers 2012, yang dimana shot to shotnya itu digabung dari beberapa footage. Ya, sedikit miss lah, tapi sama sekali nggak ngaruh sama yang namanya storyline atau struktur dramatiknya. Selanjutnya, tiba-tiba datang pasukan dari TVA, Time Variant Authority, atau yang disebut juga Hunter atau Minutemen, yang lebih mirip sama tim Prabu kalau kata gua. Kenapa gak keren kayak Asgardian gitu atau Chitauri gitu? Gak tahu deh. Di sini ada adegan di mana waktu bekerja berbeda untuk Minutemen, di mana mereka bisa melambatkan waktu sesuai keinginan mereka. God of Mischief di hadapan Hunter ini kayak copet yang dihajar sama tim Prabu, brother. Sama sekali nggak ada perlawanan. Terus setelah itu, scene ditutup dengan Hunter yang menyimpan alat untuk mereset waktu agar waktu kembali seperti semula dan tidak ada kejanggalan. Alat ini tuh kayak neutralizernya MIB mungkin, tapi kalau itu kan ke orang sekitar supaya lupa. Tapi ini ke waktu dan keadaan. Oke, lanjut. Loki dibawa ke TVA. Ada adegan di mana setelah Loki pakai kalung kulit Cibaduyut, waktunya bisa direset ke lokasi semula, tapi tidak dengan kegiatannya. Jadi, yang dirasain bakal capek banget. Capek balik lagi, terus aja balik lagi ke masa itu. Selanjutnya, Loki dibawa ke resepsionis bernama Cassie yang disuruh simpen Tesseract sebagai barbuk. Loki digiring masuk ke sebuah lift, yang kalau kata gua sih bukan lift ya, main jatuh-jatuh aja gitu. Mereknya Toto kali. Oke, dan setelah itu Loki kehilangan baju Asgardnya dan diganti menjadi baju tahanan TVA. Loki harus menandatangani semua kata-kata yang sudah ia bicarakan. Terlihat ada sekitar 3 rim kertas Mirage yang harus dia tandatangani. Setelah Loki daftar ulang dan dinyatakan bukan robot, Loki masuk ke sebuah ruangan yang memperlihatkan ketegasan tim Prabu. Hunter, dimana kalau yang gak bawa tiket dibunuh. As simple as that. Di sini ada adegan penting, di mana Loki melihat sebuah commercial video, di mana Miss Minute menjelaskan bagaimana seseorang bisa merusak timeline waktu yang disebut Nexus Event, dan sudah menjadi tugas TVA untuk menjaganya. Scene berlanjut kepada kejadian 1549 di Aix-en-Provence, Prancis. Susah banget. Di mana ada seseorang yang sudah melakukan Nexus Event, namun kali ini seseorang tersebut sangat berbahaya hingga beberapa hunter dapat ditumbangkan. Mobius bertemu dengan seorang anak yang terlihat ketakutan, dan Mobius menanyakan siapa orang yang telah melakukan ini. Anak itu hanya menunjuk ke sebuah kaca nako yang bergambarkan iblis. Dan di sini banyak sekali yang berspekulasi bahwa ia adalah Mephisto.
Tapi tidak kawan, jawabannya akan ada di akhir episode ini. Ada sesuatu yang penting pada scene ini di mana Mobius memegang alat yang bisa melihat seberapa berbahayanya seseorang yang sedang menjelajah waktu. Dan jika sudah mendekati garis merah, ia bisa menjadi sebuah ancaman. Lanjut ke scene di mana Loki diadili di sebuah pengadilan, di mana ia tidak merasa bersalah, bahkan ia menyalahkan para Avengers yang sudah melakukan time heist. Hakim Agung menjelaskan bahwa Avengers tidak bersalah, dan itu memang harus terjadi. Kenapa? Oke, kita bahas di video gue yang lain, oke? Yang jelas, kasihan Loki tidak ditemani kuasa hukum. Di sini kita dikejutkan dengan sihir Loki yang tidak bekerja di TVA. Dan ketika Loki digiring oleh tim Hunter, Mobius meminta Hakim Agung untuk membawa Loki untuk membantunya. Ketika Mobius membawa Loki dari ruang sidang, Loki melihat begitu besarnya TVA dan ia masih belum percaya ada realitas lain dari yang ia ketahui. Bahkan, ada hal menarik di mana Loki menyebutkan bahwa tempat itu adalah mimpi buruk. Dan di situ Mobius dengan santainya mengatakan bahwa itu departemen lain. Oh. Seberapa besarnya otoritas TVA? Oke, selanjutnya dari lift hingga ruang Mobius terjadi percakapan yang cukup intens antara Mobius dan Loki, yang bagi non-Marvel fans akan terkesan monoton, bertele-tele. Tapi menurut gua adegan ini digarap dengan sangat rapi, dengan kualitas dialog yang sangat kuat, di mana dipertemukannya seorang yang arogan dan seorang yang sangat santuy, dan bahkan Mobius seperti telah mengenal Loki begitu lama. Setelah Mobius mendengarkan visi misi hidup Loki di dunia ini, Mobius memperlihatkan jalan kehidupan Loki di sebuah proyektor merek BenQ mungkin. Dan di sini bagi para Marvel fans itu adegannya sangat-sangat relate karena diperlihatkan bagaimana kiprah Loki di Avengers 2012. Namun pengalaman itu buruk di mata Mobius. Ada hal yang menarik di situ. Loki pernah datang ke bumi dan mengambil sejumlah uang dan membajak pesawat dan keluar dari pesawat tersebut dan menghilang dengan nama DB Cooper. Dan ternyata itu semua hanya karena kalah taruhan sama Thor. Ternyata menyenangkan juga kehidupan para dewa ya. Setelah itu Loki diperlihatkan masa depannya hingga kematian Frigga, Queen of Asgard. Loki marah besar dan ia tetap bersikukuh bahwa itu hanyalah ilusi. Ketika itu datang seorang hunter yang memberikan informasi tentang kematian hunter lain oleh seseorang. Mobius kembali dan mendapati Loki telah menghilang. Remote controlnya sudah ada di tangan Loki. Dan pada saat itu, ia mencari jalan keluar. Bener-bener God of Mischief. Loki mendatangi ruang admin di mana Loki bertemu dengan Cassie. Lagi-lagi ada suguhan komedi di sini, di mana Loki mengancam Cassie menggorok lehernya seperti ikan. Tapi Cassie nggak tahu apa itu ikan. Akhirnya Cassie mematuhi Loki dan memberikan Tesseract kepadanya. Tapi di laci aluminium Cassie terdapat banyak sekali Infinity Stone. Bahkan satu Infinity Stone itu ada beberapa piece. Oh god, Infinity Stone itu nggak bekerja seperti bagaimana mestinya di TVA ini. Bahkan cuma jadi ganjal kertas. Disitulah Loki merasa bahwa waktu adalah kekuatan terbesar di alam semesta ini. Loki kembali ke ruangan Mobius dengan remote controlnya. Disinilah aktor favorit gua menunjukkan keapikan aktingnya. Dengan ekspresi yang deep, ia melihat kejadian di masa depan, di mana kematian Frigga, lalu kematian ayah angkatnya Odin, lalu kata-kata yang dalam dari kakaknya Thor, kerjasama mereka di momen Ragnarok. Begitu mudah membuat Tom Hiddleston untuk membuat matanya berkaca-kaca. Dan ditutup dengan Loki yang menyaksikan kematiannya sendiri di tangan Thanos. Dan pita videonya pun habis. Tiba-tiba datang hunter berbadan efek pandemi untuk menangkap Loki. Dan di sini baru ada perlawanan dari anti-hero gua. Dan kalung kulit Cibaduyut berhasil dipindahkan ke leher si hunter Minuteman.
Tapi yang gak disangka-sangka, Loki tidak berusaha kabur. Seakan-akan kearoganannya itu seketika hilang. Mobius kembali datang dan Loki mencoba mengungkapkan perasaannya. Dan di situ momen Mobius officially minta Loki untuk membantunya karena ancaman yang dihadapinya saat ini adalah Loki itu sendiri. Series ini ditutup dengan scene di mana tim Minutemen menjelajah ke sebuah tempat yang bernama Salina di Oklahoma pada tahun 1858. Tapi Minutemen tidak menemukan seorang pun di sana. Yang tersisa hanya padang rumput luas kayak camping ground gitu. Dan ada tombak tongkat atau skop atau apapun itu yang menancap dan menyala yang diduga dari milenium ketiga. Dan ketika mereka akan kembali, terlihat dari kejauhan ada seorang dengan hoodie yang memegang lentera dan menjatuhkannya. Ternyata api sangat cepat menjalar dan seketika itu membakar tim Minutemen. Dan Minutemen terbakar habis. Dan itu gila. Series satu ini berhasil ngehook gua, ngestun gua, ngeulti gua, mengalahkan series Falcon Winter, WandaVision yang bagi gua juga itu keren banget. Oke, nanti kita akan bahas lagi mengenai kejanggalan-kejanggalan atau ada apa aja sih Easter egg di series Loki ini. Dan overall, Loki episode 1 gua kasih rating 8,9713. Good job Marvel. Kalau nerima lowongan email gua. Makasih banget buat semua yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke semua sanak familimu. Oke. Reverse Watch United First signing out.